Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olivia Rusyada, NIM A7101833. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan hasil tugas game edukasi, yaitu modifikasi teks dan collision detection. Nah, untuk lebih jelasnya, tugasnya adalah seperti ini. Yang pertama, buatlah teks yang jika diberi input dari keyboard akan berubah isi teksnya di dalam game Unity 3. Misalnya, terdapat tulisan selamat, kemudian tombol B atau tombol apapun apabila ditekan berubah menjadi tulisan hari raya. Kemudian nomor 2, buatlah dua game objek yang apabila ditranslasi atau digerakkan dan saling berdekatan, benturannya itu akan terdeteksi dan terlihat melalui debug log konsol Unity 3D. Kemudian nomor 3, apabila sudah bisa ditampilkan di log konsol, tampilkan pula deteksi benturan atau collision detection tersebut di layar display game. Misalnya muncul tulisan gerak saat benturan dua game objek tersebut terjadi. Kemudian nomor 3, lengkapi dengan environment yang sesuai. Nah, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu hasil dari game yang sudah saya buat. Nah, untuk hasilnya ya seperti ini tampilannya. Di sini terdapat dua objek, yaitu cube, atau di sini saya memberinya sebuah tekstur kayu sehingga seolah tampak seperti box kayu. Nah, kemudian ada juga sebuah karakter. Nah, saya akan mencoba untuk play terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Tampilannya adalah seperti ini. Di sebelah kiri atas ada tulisan halo. Nah, di sini saya membuat sebuah script di mana ketika user itu menekan tombol B, itu tulisan halo ini akan berubah menjadi selamat datang seperti ini. Akan berubah menjadi selamat datang. Nah, ini untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 di sini, yaitu apabila sebuah player itu menabrak sebuah balok kayu, nah itu akan muncul sebuah tulisan di konsol dan juga di layar display game. Kita langsung coba saja. Di sini akan saya tabrakan di balok. Nah, akan muncul tulisan gerak dan juga di konsolnya juga tulisan gerak. Seperti itu untuk nomor 2 dan nomor 3. Kemudian di sini saya akan memberikan sedikit cara bagaimana untuk membuat game ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menginputkan sebuah aset. Nah, sebelum kita inputkan, kita download terlebih dahulu aset yang akan kita gunakan. Setelah kita download, langkah berikutnya yaitu menginputkannya. Caranya yaitu dengan klik aset, kemudian klik import package, dan klik custom package. Kemudian pilih hasil aset downloadan tadi. Nah, ini di sini kita tinggal import aset yang kita perlukan. Di sini saya mengimportkan environment, karakter, dan juga kamera. Kemudian kalau sudah, tinggal diklik open. Di sini karena saya sudah, tinggal dibuka saja. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Ada kamera, karakter, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah, langkah berikutnya yaitu membuat sebuah landasan atau tempat untuk dua objek tadi. Di sini saya membuat sebuah hutan. Caranya yaitu pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu landasan ya. Di sini saya menggunakan terrain. Caranya yaitu dengan klik game object,
kemudian 3D object dan klik terrain seperti itu. Nah, di sini karena terlalu besar, kita setting dulu. Caranya yaitu dengan klik tombol terrain setting yang ini, kemudian scroll ke bawah dan lihat bagian resolution. Ini kita ganti menjadi misalnya 200 dan lag-nya juga 200 ini. Nah, setelah itu langkah berikutnya yaitu kita membuat tekstur untuk terrain ini agar terlihat lebih nyata. Caranya yaitu dengan klik Find Terrain, kemudian klik Find Texture di sini, kemudian kita klik Edit Terrain Layer, Create Layer, dan pilih tekstur yang kita inginkan. Misalkan sebentar, ini Grass Rocky Albedo. Tinggal klik 2 kali dan secara otomatis akan teksturnya terganti. Nah, ini seperti teksturnya itu seperti rumput kering gitu. Nah, setelah itu langkah berikutnya agar tidak terlihat datar seperti ini, kita beri seperti gunungan-gunungan yang terdapat di dalam terrain ini. Caranya yaitu dengan klik bagian Raise or Lower Terrain. Kemudian kita atur dulu brush dan opacity-nya. Bebas saja. Kita coba terlebih dahulu. Jika dirasa terlalu besar, kita bisa mengeceknya. Tinggal diklik mouse kiri saja. Kalau ingin menghapusnya, kita bisa tekan Shift pada keyboard. Tekan turun gitu. Jika dirasa sudah, langkah berikutnya yaitu kita memberi sebuah pohon. Caranya yaitu dengan klik Find Tree, kemudian klik Edit Tree, kemudian klik bagian Tree Prefab. Nah, di sini muncul beberapa, dan di sini saya menggunakan BirdLife Desktop. Setelah itu klik, kita tinggal tambahkan saja. Dan jangan lupa untuk mengatur brush size-nya. Seperti ini, tinggal diklik saja menggunakan mouse kiri. Jika dirasa cukup, langkah berikutnya yaitu kita membuat sebuah rumput. Caranya yaitu dengan klik Find Detail, kemudian klik Edit Detail, klik Add Grass Texture, klik Detail Texture, kita pilih grass misalnya ya, pilih Grass Fondo Albedo dan klik Add. Seperti tadi, kita tinggal mengatur brush size-nya, tinggal kita letakkan sesuai dengan keinginan. Misalnya di sini, kemudian di sini, di sini.
Nah, kalau sudah dirasa cukup untuk tampilan tempatnya, langkah berikutnya kita memasukkan objeknya. Tadi menggunakan objek cube dan juga menggunakan sebuah karakter. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan klik game object, kemudian klik 3D object, dan klik cube, karena tadi menggunakan sebuah cube. Kemudian kita letakkan sesuai dengan keinginan kita. Apabila dirasa kurang besar, bisa kita atur menggunakan scale tool, atau bisa juga di bagian insert. Nah, kemudian apabila kita ingin menambahkan sebuah tekstur agar terlihat lebih nyata lagi, caranya yaitu dengan klik kanan, kemudian klik import new asset, kemudian klik tekstur yang sudah kita download. Nah, di sini ada tekstur file import seperti ini, tinggal kita seret saja dan letakkan di objek yang akan kita beri tekstur. Akan terlihat seperti objek balok kayu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu kita masukkan sebuah karakter. Sebelum kita masukkan karakter, kita akan membuat kamera. Caranya yaitu dengan klik karakter, kemudian klik first person, kemudian klik preview, dan klik FBF control. Kita drag di display game seperti ini. Nah, di sini nanti gunanya ialah seperti ini. Sebentar saya pelajari terlebih dahulu. Nah, berguna untuk menggerakkan mouse-nya agar bisa melihat sekelilingnya. Bisa melihat sekelilingnya. Gini. Seperti itu. Kemudian kalau sudah berhasil, langkah berikutnya kita masukkan karakternya. Caranya itu dengan style asset, klik karakter, klik third person, kemudian klik profile, klik third person, drag and drop di bagian display game-nya seperti ini. Nanti akan muncul sebuah karakter. Kita coba terlebih dahulu, jalankan. Nah, karakter ini nantinya akan bisa berjalan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Dan di sini kita bisa melihat sekelilingnya juga menggunakan mouse, karena tadi kita sudah memasukkan FPS controller seperti itu. Nah, langkah berikutnya setelah dua objek ini berhasil kita inputkan, kita masukkan sebuah teks. Caranya yaitu dengan klik kanan, kemudian klik UI, klik teks. Nanti akan muncul sebuah teks di sini. Kita ganti teksnya, misalkan menjadi halo. Kemudian ukurannya kita ubah menjadi 20 misalnya. Kita juga dapat mengatur warnanya di bagian color. Kemudian kita atur untuk tulisannya mau di sebelah mana, misalkan di kiri atas, kita atur di kiri atas itu. Kemudian kita coba untuk play dulu. Nah, akan muncul di bagian kiri atas tulisan halo seperti ini. Kemudian kalau sudah berhasil kita inputkan, langkah berikutnya kita inputkan sebuah teks juga untuk ketika dua objek saling
tabakan itu akan muncul tulisan di display game caranya, yaitu dengan klik 3D object, kemudian klik 3D text. Tulisannya misalkan kita ubah menjadi graf seperti ini, nanti akan di display game itu akan muncul tulisan graf. Kita tinggal atur posisi yang ingin kita letakkan. Misalnya di sini. Kemudian kita juga bisa atur untuk ukurannya. Misalnya 5. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul tulisan graf di sini. Nah, setelah semuanya berhasil kita inputkan, yaitu untuk latarnya, objeknya, kameranya, karakternya, dan juga tulisannya, langkah berikutnya yaitu kita membuat skripnya agar bisa jalan untuk soal yang tadi. Karena di sini saya sudah membuatnya, kita buka saja file yang tadi. Nah, ini file saya tadi yang sudah saya inputkan script. Nah, di sini saya menggunakan 2 script, yaitu ubah teks dan juga script menabrak. Nah, untuk scriptnya nanti ialah seperti ini. Sebentar. Nah, untuk script ubah teks, scriptnya ialah seperti ini, di mana jika user itu menekan tombol B, maka teks itu akan berganti menjadi selamat datang. Kemudian untuk script yang kedua, yaitu ini, jika user mendabrak atau mendekati objek cube, di sini saya menamai kotak, itu akan muncul konsol graf dan juga muncul tulisan di display game graf seperti itu. Kalau scriptnya sudah berhasil dibuat, langkah berikutnya yaitu kita inputkan ke dalam objeknya. Untuk menabrak ini kita inputkan di bagian karakternya atau terpasang controllernya. Caranya yaitu kita tinggal seret saja scriptnya, kemudian kita letakkan di bagian inspektornya. Bisa di atas, di sebelah sini, atau bisa juga di bawah. Nah, di sini saya sudah memasukkan scriptnya, ini menabrak script. Nah, kemudian kalau sudah, langkah berikutnya kita ubah bagian targetnya, yaitu di bagian graf ini. Jadi kan kita sudah menulis script, yaitu graf. Nah, ini saya namai graf di sini. Jadi akan muncul sebuah fungsi graf, di mana fungsi graf ini ketika mencapai tujuannya, yaitu sebuah cube, itu akan memunculkan tulisan graf. Nah, ini adalah tulisan graf. Akan muncul tulisan graf seperti itu. Jadi setelah kita masukkan di teks dasarnya, kita ubah bagian targetnya, yaitu tulisan graf. Tulisan graf seperti itu. Kalau misalkan tidak kita ubah, maka tidak akan muncul tulisan graf. Nah, setelah itu kita inputkan script kedua, yaitu ubah teks ini ke dalam objek teks yang sudah kita buat, yaitu ini, kata hello. Kita tinggal drag and drop aja ke dalam
inspektornya objek teks. Nah, di sini saya sudah menginputkannya di sebelah sini, bisa di bawah atau bisa juga di atas, seperti itu. Nah, nanti ketika dijalankan akan tampil seperti ini. Nah, di sebelah kiri ada tulisan halo, dan ketika kita mengklik tombol B, maka akan berganti menjadi selamat datang. Kemudian untuk playernya ketika menabrak akan muncul tulisan BRAF di display game, seperti itu, dan juga akan muncul di konsolnya. Nah, ini BRAF. Kita ulang lagi. Dulu kita tabrakan di kayu. Nah, akan muncul di konsol BRAF seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi atau tugas yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.